Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farresi. Pada video kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada forum pertemuan kelima mata kuliah Pendidikan Pancasila. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara, karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila yang berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Namun dalam hal perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Meskipun demikian, seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar yang ada di dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa ini? Apa solusi menurut Anda mengatasi permasalahan yang timbul? Pada zaman reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkit negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi hak manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Di sini saya berusaha untuk menggali akar kelahiran Pancasila, implementasinya dari masa ke masa, hingga penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila penting untuk diamalkan sebagai pedoman arah perjalanan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, implementasi Pancasila dalam sosial dan budaya, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau Jawa yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Di era modern ini, ditanda dengan kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa perubahan dalam kebiasaan masyarakat. Salah satu contoh dampak akibat dari era modern ini yaitu masyarakat yang mengikuti tren dari negara lain dan transformasi budaya.
Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak memperdulikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut. Sehingga banyaknya kasus-kasus yang membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai berubah dalam kehidupan bersama mereka. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila yang pertama, yaitu tidak menghormati kepada sesama, selalu memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan tidak memiliki sikap toleransi. Yang kedua, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila yang kedua, yaitu selalu membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan lainnya, melakukan diskriminasi kepada orang-orang di sekelilingnya, dan melakukan pelecehan kepada orang lain. Yang ketiga, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu tidak memiliki sikap rasa cinta tanah air dan budaya, menjelek-jelekkan produk yang dibuat oleh anak bangsa, dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan kelompok. Yang keempat, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat, yaitu selalu memaksakan kehendak pribadi, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak ikut serta pemilihan umum. Yang kelima, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila yang kelima, yaitu bersikap pilih kasih dan membeda-bedakan, tidak menghargai kerjasama keras orang lain, membeda-bedakan orang lain berdasarkan status ekonominya. Menurut saya, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melakukan pemberitahuan atau penghayatan dan pengemalan dalam Pancasila yang belum bisa terlaksana dengan baik, dikarenakan masyarakat Indonesia yang belum memahami makna dari nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung masyarakat Indonesia adalah memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Jadi, kesimpulannya yaitu mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila. Pancasila harus diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan konsekuensinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila. Mungkin yang itu sempat saya jawab dalam pertanyaan forum ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.